Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Bangkit, serukan namanya, dan kita akan melihat sukacita, kemenangan dari Tuhan Yesus ada di antara kita. Amin. Bangkit, bangkit, bangkit. Hore! Puji Tuhan, senang banget hari ini bisa bersama-sama kita memuji Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yes. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua dosa, semua penyakit, semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yeay! Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, menyelamatkan, menyembuhkan, membebaskan dari dosa. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Hey, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Yuk sekali lagi pujikan pujian ini biar setiap kita on fire. Bersemangat, sebutkan nama Yesus, berkuasa, menara yang tangguh. Yeay. Bangkit yuk, serukan nama Yesus sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yeay.
sukacita, senang aku. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, hey, menara yang kuat. Nama Yesus, Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, 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 Yesus. Amin. Berkuasa, ajaib, penyembuh, juru selamat, penolongku. Itulah nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang lebih dahsyat, lebih ajaib, lebih suci, lebih kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu nama yang kita percaya kita diselamatkan. Tercatat dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan keluargamu akan diselamatkan. Dan nama yang ajaib itu, nama yang berkuasa itu, nama yang dibawa langit ini, tidak ada yang lebih ajaib, lebih berkuasa. Nama Yesus itu tercatat janjinya di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Saudara-saudara nanti bisa catat, bisa buka dan hafal. Ingat ayat-ayat ini, patrikan dalam hatimu, dan biarlah nama Yesus Kristus menjadi Tuhan dan selalu di hati kita, tidak pernah geser selama-lamanya. Kuduskanlah nama Tuhan Yesus Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk selama-lamanya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Karena nama Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun jiwa yang akan masuk ke sorganya Bapa tanpa melalui Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan masih begitu banyak sekali janji firman Tuhan, penegasan Tuhan bahwa namanya adalah ajaib. Tidak ada pribadi yang lain yang menyatakan kasihnya. Tuhan menjadi manusia, hanya Yesus Kristus. Semua karena cintanya kepada saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu terkasih, mungkin live hari ini Pastor mau coba singkat saja, karena istirahat Pastor ini hari ini jujur kurang, karena semalam itu tidurnya lag banget, dikarenakan ya sudah banyak sebetulnya undangan dari teman-teman rekan-rekan seBalikpapan Natalan. Dan baru kemarin ya, satu kali Pastor bisa menghadiri ya dalam dalam Natal gereja atau Natal Badan Kerjasama Gereja-Gereja Sekota Balikpapan, yang mana kemarin menurut Ketua Panitia yang kemarin Pastor juga sudah menyapa, itu ada 170 gereja bersatu bersama jemaat umat-umat Kristiani ya di Dome Convention Center di
Balikpapan. Oleh sebabnya bisa datang kemari, senang sekali. Juga saya tahu, karena kalau bicara soal unity, kesatuan, ya Pastor senang sekali. Sebentar kita lihat ayat-ayatnya ya, sebelum kita doa. Bagaimana hidup rukun itu justru mengundang berkat Tuhan, atau hidup rukun itu mendatangkan berkat Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, di mana ada hidup rukun, di situ Tuhan yang perintahkan berkat-berkat. Iya, banyak banget yang ini ya, tanyakan videonya. Ya, kemarin Pastor datang sebagai rekanan bersama-sama memuji Tuhan Yesus ya. Senang, videonya ada ya. Nanti hari ini kita akan posting videonya. Saudara-saudara bisa mengikuti saat Pastor Andy menghadiri perayaan Natal Badan Kerjasama Gereja-Gereja Sekota Balikpapan. Beberapa menit bagaimana suasananya, saudara juga ikut senang. Bagaimana Pastor ikut senang juga bisa menyapa, banyak sekali juga yang menyapa, sama-sama saling kenal, puji Tuhan ya. Baik, Pastor mau tanya nih sebelum bacakan firman Tuhan, siapa nih yang selama ikut live streaming ini, di mana di TikTok, Facebook, dan di YouTube, yang merasa terberkati? Saya dapat berkat apa, berkat rohani apa? Saudara-saudara kalau senang bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti Pastor pas sudah istirahat yang cukup, sudah senggang, nanti coba baca-baca komentarnya. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan bersama-sama berdoa ya, dan juga saudara siapkan air minum masing-masing, karena setelah baca Injil kita akan memberkati air minum masing-masing, biar berkat khususnya kesehatan bagi saudara-saudara yang lagi sakit boleh mendapat berkat kesembuhan. Amin. Wah, saya dapat damai, saya dapat sembuh, saya kecanduan, saya di Papua langsung sembuh berkat kesembuhan anak saya. Sangat tersentuh, saya terberkati banget di doa pagi ini. Makasih banget, baca komentar di YouTube saja udah merinding, senang, terharu. Saya diubah menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Amin. Ada ketenangan. Yeay. Itu di YouTube ramai banget, di Facebook juga. Wah, ada mengatakan puji Tuhan, saya terberkati banget, saya dikuatkan banget, hidup saya diubah, ada sukacita. Makasih banget Tuhan Yesus. Terima kasih. Wah, juga ramai banget. Dan di TikTok ini, wah, saya mengalami berkat berlimpah, tentu berkat rohani ya. Saya dipulihkan, yes, amin, puji Tuhan. Saya diberkati penjualannya, saya berubah jadi pribadi yang baik. Makasih banget. Aduh, sangat menyentuh banget. Ini lebih daripada apapun di dunia ini, ketika bisa melihat sebuah pelayanan rohani diterima dan bisa mengubahkan jiwa, dan juga bahkan ada yang berkata, saya candu ketagihan podo ae, rindu. Makasih banget. Baik, tidak berlama-lama saudara sekalian, kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Pastor berdoa kepada Tuhan, mohon saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan, saudara-saudara yang mendengar firman ini terberkati, tersembuhkan, terampuni. Damai Tuhan mengalir di hati saudara. Bahkan saya membaca komentar, ada yang di rumah sakit saat ini ikut live streaming. Saat firman dibacakan, ketenangan di hatimu sekalipun engkau sedang duduk atau berbaring di rumah sakit pemulihan kesehatanmu. Ketika firman ini diberitakan,
tubuhmu diberkati. Dan bahkan ada banyak di antara saudara hari ini akan pulang dari rumah sakit karena kesehatanmu membaik, dapat berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop persaudaraan yang rukun. Nah, perikopnya dulu nih. Rukun itu apa ya? Kompak, unity. Jadi persaudaraan yang rukun itu biasa kita dengar istilahnya guyup rukun. Ayo, sesama hamba Tuhan guyup rukun. Sesama keluarga guyup rukun. Sesama teman sekolah, teman kuliah, atau teman kantor, atau tetangga guyup rukun. Ya. Jadi rukun bukan cuma karena satu gereja, bukan cuma karena satu agama, tetapi sesama manusia kudu guyup rukun. Iya, betul sekali. Karena kalau kita guyup rukun, hidup itu damai. Guyup rukun juga sesama umat beragama, tidak harus satu agama. Justru ketika kita bisa guyup rukun berbeda-beda agama, disitulah nilai toleransi yang dihidupin. Baik, Pastor bacakan ya ayat 1 sampai 3. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pastor mau spill juga nih, keluarga-keluarga, suami istri, ayo guyup rukun. Bapak Ibu mungkin dalam kondisi uang pas-pasan, guyup rukun, itu ada ketenangan, ada kekuatan hadapi situasi sulit. Bapak Ibu suami istri yang kondisi ekonominya melimpah, ya, saudara-saudara tetapi tidak guyup rukun, itu seperti neraka rumah tanggamu. Tapi alangkah luar biasanya saudara, ekonominya dicukupkan Tuhan, bahkan berlimpah, engkau hidup guyup rukun dalam keluarga, suami istri, anak-anak. Wow, itu sorga di bumi. Ya, alangkah baiknya dan indahnya apabila kita bersama-sama hidup dengan rukun. Ayat yang kedua. Dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi orang yang hidup rukun itu dia ada urapan. Urapan itu dari tempat yang maha tinggi, mengalir dari kepalanya turun ke jenggot, turun ke bawah, ya. Jadi orang yang hidup hatinya guyup rukun, dia senantiasa itu ada dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita bicara ini dalam iman Kristen ya, tentang bagaimana pengurapan itu turun kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hidup guyup rukun. Kemana-mana dia membawa urapan Tuhan. Seperti katakan ada minyak gitu, minyak sorgawi, minyak urapan, minyak yang kudus. Wah, luar biasa kan? Puji Tuhan. Ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kesana, kemana? Ke tempat yang ada kerukunan, tempat yang ada unity, tempat yang ada kesatuan hati. Jadi kalau saudara sekarang di rumahmu, di keluargamu, di kantormu, di kampusmu, di gerejamu ada kerukunan atau guyup rukun, maka kesanalah. Atau kalau di sini ada hidup guyup rukun, unity, bahkan kalau kita berdoa dalam unity, itu luar biasa banget. Saya percaya dengan kemarin yang semalam saya alami, bagaimana hamba Tuhan bersatu hati, berkumpul di Dom Balikpapan, memuji Tuhan Yesus Kristus dalam kesatuan hati tanpa pura-pura. Maka setelah ini ada sesuatu yang baik yang akan terjadi di kotaku tercinta Balikpapan.
Salah satu yang kami bangga, kami bersyukur kalau Balikpapan dipercaya Tuhan menjadi penyangga daripada IKN, yang mana saya memperhatikan hampir setiap bulan loh akhir-akhir ini Bapak Presiden Jokowi datang di Balikpapan untuk tinjau pembangunan IKN. Siapa yang sangka Bapak Ibu sekalian? Tidak ada yang sangka. Bahkan ketika tahun 2000 Pastor Edi sebelum ke Kalimantan Timur, Balikpapan, saya melihat sebuah pernyataan di dalam doa bahwa Kalimantan Timur itu menjadi mercusuar gitu, mercusuar yang menerangi Indonesia. Waktu itu kami tidak mengerti ya, tetapi saya juga melihat darah Yesus itu mengalir di Borneo, di Kalimantan. Lalu akhirnya saya dengan berani, dengan nekat dan tekad iman, saya ke Balikpapan waktu itu ya, dari kota Makassar naik kapal laut ke Balikpapan tahun 2000-an. Dan kalau hari ini Pastor Andy dipercaya Tuhan sudah ada di kota Balikpapan 23 tahun, luar biasa loh. Tuhan menggenapi firman-Nya. Saya melihat banyak sekali cinta kasih Tuhan dinyatakan kepada jiwa-jiwa di Kalimantan ini melalui pelayanan wadah yang Tuhan percayakan. Dan juga ternyata IKN ini puji Tuhan bisa dipercaya di Kalimantan Timur, dan kami yang di Balikpapan juga berdoa biar IKN ini berjalan, selesai, dan jadi berkat buat Indonesia, seluruh masyarakatnya, dan juga anak cucu kita kelak, puji Tuhan. Iya, tetap jaga hati Bapak Ibu sekalian. Dan waktu kemarin kami berkumpul di Dom Balikpapan hamba Tuhan, kami senang sekali. Ya, saya percaya dengan doa-doa sehati kemarin, kami berdoa syafaat, kami bersama-sama seluruh hamba Tuhan memuji Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan. Kami senang sekali saudara sekalian, dan saya percaya banget sudah firman Tuhan, setelah ini pasti ada sesuatu yang baik lagi Tuhan curahkan. Karena di mana ada kesatuan, baik kami hamba Tuhan maupun saudara-saudara keluarga, saudara rekan-rekan kantor atau rekan pelayanan, hidup kudu guyub rukun. Maka kalau di situ, maka di situ akan diperintahkan berkat-berkat Tuhan melimpah. Kalau di sini hidup guyub rukun, maka di sini akan diperintahkan berkat-berkat Tuhan melimpah. Kalau di hatimu ada namanya rukun, damai, tidak cekcok, tidak konflik, maka di hatimu Tuhan perintahkan berkat-berkat akan turun selama-lamanya. Kalau di jiwamu, di perasaanmu, di badanmu ini engkau hidup rukun, sehati dengan firman Tuhan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, saya senggol sedikit tentang penyakit ya. Apabila ada seseorang yang sedang sakit, maka itu akan hadir 3 suara. Dari 3 suara itu, orang yang sakit itu harus membuat keputusan. Suara manakah yang dia akan pilih, putuskan untuk mengikutnya. Nah, dalam memutuskan itu, dia harus kompak dengan keputusannya. Jadi kalau keputusan dirinya memilih untuk mengikuti suara ini, suara A misalnya, maka dia harus sehati kompak. Ya, maksudnya apa Pastor? Begini, apabila ada orang yang sakit, maka dari orang itu akan ada 3 suara. Suara apa saja? Yang pertama adalah suara daripada gejala yang dialami. Misalnya gejalanya demam, capek-capek, badan pada sakit semuanya, pusing. Itu suara gejalanya. Ya, kalau orang sedang sakit. Yang kedua, ada namanya suara
firman Tuhan. Ya, suara firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita yakini apa yang Alkitab tulis, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Itu suara yang kedua. Nah, suara yang ketiga ada, yaitu suara hatimu atau suara Anda. Sekarang kita mau ikut suara yang mana? Ikut gejala itu, akhirnya aduh kasihan, tambah loyo, tambah lemas. Ataukah ikut suara hati Anda? Wah, nanti ini, nanti itu. Ataukah yang kedua, suara firman Tuhan? Nah, semisal saudara-saudara akhirnya memilih suara firman Tuhan dengan janji-janjinya, maka harus ini hatimu juga sepakat gitu. Harus sepakat mempercayai janji firman Tuhan, suara firman Tuhan itu hidup. Harus yakin gitu. Jadi Pastor coba jelaskan tadi bahwa pentingnya itu rukun, unity, kompak. Kita juga perlu kompak dengan diri sendiri. Kadang-kadang lain di mulut, lain di hati, lain yang dibikin. Kita juga harus kompak dengan keputusan kita. Ketika kita memilih untuk percaya pada suara Tuhan, maka segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, kita harus sepakat melakukan, mempercayai, meyakini, mengikuti firman Tuhan. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Satu hal yang pasti, di mana hatimu itu rukun, di mana engkau dan keluargamu rukun, di mana engkau dan pekerjaanmu rukun, dan juga yang utama di mana engkau rukun dengan Tuhan sendiri. Jangan sampai engkau konflik internal dengan Tuhan, menjauh, malas doa, tidak mau dengar firman, cuek ibadah. Engkau sedang tidak rukun dengan Tuhan, alias engkau menjauhkan dirimu dari Tuhan. Tuhan tidak jauh, tapi kita yang suka menjauhkan diri dari Tuhan dengan cara hidup dalam dosa, mengizinkan ikatan-ikatan belenggu kejahatan belenggu kita cemplung dalam kegelapan. Puji Tuhan, biar renungan ini saudara-saudara semuanya bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Siapa yang terberkati dengan renungan singkat apa yang Pastor baca dan share ini? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Makasih. Iya, kalau kita rukun sama Tuhan, kita sering doa, kita kecanduan doa, kita suka baca firman-Nya, karena firman-Nya sudah cinta Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ada banyak yang request tadi ya, ada lagunya. Judulnya lagunya apa ya? Iya, nanti besok-besok Pastor akan coba carikan pujian itu ya. Sekarang seperti kata Pastor, minta maaf tidak bisa lebih lama karena Pastor kebetulan dalam hari ini istirahatnya agak kurang ya. Sekarang Pastor mau ajak kita untuk berdoa, lalu memberkati air minum, lalu doa berkat. Nanti kalau sudah doa berkat, ada waktunya lagi, Pastor akan memuji Tuhan, closing-nya untuk kita masuk di hari yang baru. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat renungan firman yang boleh kami baca. Tuhan, kami merasa Tuhan menuntun setiap kami untuk hati kami tetap rukun dengan Tuhan. Hati kami juga guyup rukun dengan keluarga, dengan sesama, dengan tim pelayanan. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas kejadian kemarin. Seluruh hamba Tuhan sekota Balikpapan guyup rukun, unity. Kami yakin dan percaya sesuai firman-Mu, maka di situ, di kota kami tercinta Balikpapan, dan dimanapun kota di mana saudara hidup guyup rukun, di situ juga Tuhan perintahkan berkat-berkat hidup untuk selama-lamanya. Bahkan saya percaya juga berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat kedamaian, berkat damai sejahtera itu dilimpahkan atas kita masing-masing. Karena ini adalah janji firman Tuhan. Kami aminkan, kami percaya, kami yakini, kami terima, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih banget Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara sudah siapkan air minum masing-masing.
Mari kita angkat seperti ini, dan Pastor Andy hamba Tuhan berdoa mohonkan berkat. Bapakku di surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mohonkan berkat-Mu untuk air minum kami masing-masing, sehingga dalam berkat Bapa, air minum ini menjadi air healing water, air kesembuhan, air yang menolong memberkati kesehatan kami, karena kami mohonkan air ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Amin. Mari kita minum, dan saya percaya air ini menjadi berkat banget bagi setiap kita. Puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih buat komentarnya, buat kesaksiannya, buat sharingnya. Pastor senang banget, Pastor menghargai banget. Makasih banget ya. Baik, sekarang setelah kita tadi dengar firman Tuhan, siapa yang sudah dikuatkan? Puji Tuhan. Wah, ada kesaksian bagus banget ini. Wah, puji Tuhan, makasih. Ada yang menulis ini, udah 5 tahun mengikuti ibadah live pagi Pastor AS. Mujizat itu ada setiap saat. Terima kasih banget, terharu banget. Semua ini membuat Pastor semakin bersemangat terus melayani Tuhan. Ayo, kalau saudara juga senang, di TikTok bisa di share dan di tap-tap layarnya. Di tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar. Ayo, kalau senang juga yang di Facebook, bisa di like, di share, supaya di hari berikutnya lebih banyak lagi orang-orang yang nonton. Penonton di Facebook ini kadang sampai 5.000. Kalau saudara satu orang masing-masing share, bagikan di WhatsApp, di halamannya, nanti jika Tuhan memberkati bisa sampai 10.000 penonton. Yang di YouTube stabil ya, di sekitar 3.000-an yang menonton live ini. Terima kasih banget saudara sekalian, puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Siapa yang rindu mendapatkan doa berkat hari ini? Ya, puji Tuhan. Nanti setelah ini kita akan memuji Tuhan ya. Ya, angkat tangannya yang rindu mendapat berkat, doa-doa berkat dari Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, terima kasih Engkau mengangkat tanganmu sekarang ini, dan saya hamba Tuhan mohonkan berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, diberkatilah tubuhmu dan kesehatanmu, diberkatilah jiwamu, rohmu, dan diberkatilah hatimu, diberkatilah engkau juga di dalam keluarga, di dalam perintisan, di dalam saudara-saudara mencari pekerjaan. Bapak Ibu sekalian yang masih menganggur, hari ini Pastor berdoa mohonkan berkat terbukanya pintu pekerjaan untuk saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, diberkatilah keluargamu, istri, diberkati kandungan, sehingga saudara yang berdoa selama ini untuk keturunan ilahi lewat doa berkat ini, keluargamu diberkati sehingga melahirkan berkat Tuhan, keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur banget, dan juga kami percaya berkat-berkat daripadamu, berkat rohani menuntun kami sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau setia ikut Engkau sampai kami menutup mata di bumi dan ketemu Tuhan di surga. Inilah doa kami terima kasih buat berkat yang Engkau sediakan bagi kami semuanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, live streaming kita hari ini, pelayanan Pastor Andy sudah selesai. Nanti coba Pastor cari satu pujian ya, untuk menghantar kita masuk yang baru. Tapi Pastor mau tanya dulu nih, siapa yang boleh mengalami sukacita dengan pelayanan sederhana ini? Saya. Makasih banget, makasih ya, puji Tuhan.
Eh, pujiannya banyak yang minta di kota-kota ya. Ada yang bilang, Pastor ke Jakarta dong. Makasih banget. Ya, nanti kalau ke Jakarta pasti Pastor akan info ya beberapa hari sebelumnya, supaya yang di Jakarta dalam kebersamaan kita nanti bisa meet up di mana gitu, di jogging track mana atau di lapangan mana kita meet up gitu ya, dengan suasana santai, casual. Banyak kok di kota-kota seperti kapan untuk Pastor ke Surabaya meet up gitu, banyak yang datang pakai kursi roda, didorong keluarganya, bisa meet up ya. Atau Pastor ke Jakarta berapa tahun lalu itu di Sunter, banyak yang datang kursi roda juga, bisa meet up gitu ya. Kan nggak ada salahnya meet up kan, hidup udara pagi bersama keluarga, jalan-jalan, Pastor menyapa di sana. Halo kakak yang lagi di Serui, Papua, puji Tuhan, makasih. Iya, rindu juga satu hari bisa kembali berkunjung ke Palangkaraya ya. Karena untuk ke Palangkaraya kemarin itu ramai banget sampai jalan nyaris tertutup. Ya, saya ada kerinduan waktu itu mau datang sekali lagi ke Palangkaraya, tapi nanti bisa kalau di gedung pertemuan atau gedung gereja ya bisa kita lebih atur supaya tidak sesak-sesakan, kasihan ya. Baik yang mau didoakan juga lebih nyaman, pastor atau hamba Tuhan lain juga lebih oke. Puji Tuhan. Oh, Banjarmasin yang menyapa, Bandar Lampung, makasih, ini disapa-sapa luar biasa loh. Iya, waktu apa? Shalom Pastor Andy, Surabaya menanti. Surabaya udah pernah ya. Kendari, iya Kendari, puji Tuhan ya. Kendari, Tanjung Priok, ya Toraja, kota-kota yang ini ya, Toraja ya, Toraja. Makassar menyapa, apa kabar di Makassar? Ada Cimahi juga hadir, puji Tuhan. Wah, penontonnya tidak turun, tetap aja. Para pastor lagi cari-cari pujian ini. Hari ini mari kita bersukacita. Kiranya pujian ini menghantar setiap kita masuk hari yang baru dengan sukacita pastinya. Hari ini hari diberkati Tuhan. Ingat ya, guyup rukun sehati. Yeay! Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita guyup rukun bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari yang diberkati Tuhan. Hore! Hari ini hari Jumat, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita guyup rukun ibadah sukacita.
Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mana sukacitanya? Mana lope-lopenya? Yeay. Hari ini harinya Tuhan memberkatimu. Hari ini Tuhan menyembuhkan kita. Ingat ya, yuk guyup rukun. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini hari kesembuhan, mari kita bersukaria. Hari ini hari hidup guyup rukun. Yeay. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Yeay. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dengan pujian tadi selesai, maka live streaming hari ini kita closing ya. Masuklah hari yang baru dengan tubuh yang diberkati, semua sehat-sehat dan umur panjang. Damai Tuhan menyertai kita. Sola fide, hiduplah oleh iman apapun yang terjadi keadaanmu di situasi manapun. Imanilah apa yang kau hidupi, hidupilah apa yang kau imani. Karena Tuhan Immanuel sayang banget Anda dan saya, dan Dia sertai kita sampai selama-lamanya. Closing ya, bless you. Besok lagi, dadah semuanya. Dor.